Baik, rekan-rekan media, kami melanjutkan rilis kami untuk kasus yang kedua. Kasus ini saya kira cukup menarik karena di masa-masa pandemi COVID ini ada saja orang-orang yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dengan cara menghalang-halangi petugas yang sedang melakukan kegiatan himbauan prokes. Kami sampaikan saja, kejadian ini berdasarkan laporan polisi nomor 194 bulan 6 2021 SPKT Polres Bantul pada tanggal 16 Juni 2021, yakni tentang dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap petugas kami, Kanit Bimas Polsek Pandak, yang sedang melakukan himbauan protokol kesehatan di Pasar Burung Glodok Gilang Harjo, Pasar Burung Jodok Gilang Harjo, Pandak. Jadi kami sampaikan uraian kejadiannya pada saat Kanit Bimas Polsek Pandak atas nama Ibda TTP melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Pelaku yang kedapatan tidak menggunakan masker dihimbau untuk memasang maskernya, tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap petugas kami sebanyak 1 kali. Tentunya ini sesuatu yang sangat miris terjadi di masa kita saat ini. Bantul berada di zona merah, tapi masih saja ada orang-orang yang menghalang-halangi petugas, bahkan memukul petugas. Oleh karena itu, yang bersangkutan kami amankan. Nanti tadi ada videonya juga tadi pengamanannya, dan kami sangkakan pasal 351 dan atau 212 dengan ancaman hukuman 2 tahun dan 1 tahun penjara, yakni barang siapa dengan sengaja mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap pegawai negeri sipil, dalam hal ini adalah petugas Polri, maka dapat dilakukan tindakan penahanan terhadap yang bersangkutan. Jadi sekali lagi kami sampaikan melalui dengan forum ini, masyarakat yang berani menghalang-halangi petugas, berani melawan petugas, terutama yang sedang melaksanakan himbauan prokes, akan kami tindak secara tegas. Jadi sekali lagi akan kami tindak secara tegas. Karena bagaimanapun saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19, di mana Bantul sudah menjadi salah satu tempat ataupun kabupaten yang progres kenaikannya luar biasa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, tetap saya himbau kepada masyarakat untuk selalu jaga prokes dan jangan halang-halangi petugas. Karena niat kami melaksanakan tugas untuk kemanusiaan, untuk masyarakat Bantul sehat tentunya. Kalau sehat pasti akan nantinya beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari juga bisa terlaksana dengan baik. Demikian. Untuk barang bukti dapat kami sampaikan, ini adalah baju yang dikenakan pelaku pada saat kejadian, dan saksinya karena di tempat umum, di pasar, saksinya banyak. Bahkan yang mengamankan pelaku ini adalah masyarakat sendiri, karena ternyata lebih banyak yang mendukung daripada yang kontra terhadap kegiatan yang kita laksanakan. Jadi masyarakat yang mengamankan, kemudian saya perintahkan karena ini sudah menghalang-halangi petugas, saya langsung perintahkan untuk segera dilakukan penangkapan. Kita tegas terhadap orang-orang seperti ini. Demikian.
Baik, untuk pelaku inisial WW, kemudian sehari-hari bekerja serabutan juga. Untuk domisili sendiri sesuai dengan keterangan, yakni Galur Kulon Progo, daerah Karangsewu. Adapun tujuannya ke pasar waktu itu untuk melihat pasar unggas ya. Pasar unggas memang pada saat itu lagi rame, sehingga pelaku berada di pasar tersebut. Ya, alasannya seperti biasa, mungkin merasa hebat lah, mungkin merasa tidak percaya juga dengan COVID mungkin, sehingga petugas pun yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan himbauan dilawan oleh yang bersangkutan. Ya. Ya, sesaat setelah kejadian, anggota kami langsung visum dan bengkak di mata kiri yang bersangkutan langsung bengkak, sehingga kami perintahkan untuk visum dan sempat dirawat oleh klinik Polres karena ya lumayan pukulan jabnya lumayan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Kami salut, saya juga sudah memberi penghargaan kepada yang bersangkutan karena tidak melawan, dan saya juga salut kepada petugas yang lain yang ada di situ karena tidak ada sama sekali perlawanan dari petugas. Karena bagaimanapun ini masyarakat kita, tapi masyarakat sendiri yang mengamankan yang bersangkutan. Itu yang kami sangat bangga, ternyata yang menolak itu cuma sedikit, yang mendukung kami itu lebih banyak. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Masa emosi gitu, cuma saya tahu langsung saya tunjuk sini satu kali itu diborgol. Tapi pada saat itu panjenengan nggak pakai masker? Iya, enggak. Tapi di satu sini mas, satu sana. Kenapa nggak mau pakai masker? Oh, nggak dipakai lebih. Tapi percaya COVID kan? Mas, Percaya COVID kan? Ada COVID? oh iya. Kalau percaya kok dengan Pak Polisi yang sedang tugas, yang tujuannya untuk memberantas COVID, kok Mas sampai seperti itu? Karena apa? Ya tadi itu mas. Kok cuma aku tahu gitu loh yang ikutan gitu. Udah perasaan emosi itu. Tapi udah minta maaf sama polisi di sini. Terus bilang, ya nggak apa udah. Ya pokoknya apa nggak akan aku naikkan pengaturan. Ada di sini. Ya. Mas, mungkin ada ungkapan maaf untuk institusi polisian, masyarakat, bisa diungkapkan mungkin Mas? Maaf ya semua ya, minta maaf ya karena udah melawan tugas. Salah. Cukup ya. Ya, intinya emosi dan pasti merasa hebat lah, karena jarang ini yang melawan petugas itu. Usianya tadi sekitar 46 tahun. 46 tahun. Ya seperti ini nih, kalau udah di kantor polisi baru nyesal kan, seperti itu. Mungkin di pasar kan biar dilihat banyak orang, banyak kan jagoan. Intinya kami tegas, kami akan proses setiap kelompok ataupun masyarakat yang mencoba menghalangi upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Apalagi Kabupaten Bantul perkembangan COVID-nya semakin meningkat, sehingga kami akan tegas, termasuk mungkin tempat-tempat restoran ataupun tempat-tempat lain yang masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Kami akan laksanakan penindakan secara tegas dan terukur. Nanti akan kami keluarkan juga maklumat dari saya Kapolres terkait pencegahan COVID-19, menindaklanjuti adanya kenaikan jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian. Berbicara masalah penanganan COVID, tentunya kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal ke masyarakat, tapi ke internal juga kami laksanakan kegiatan-kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan dengan masyarakat. Salah satunya ya, karena pekerjaan kita ini selalu berhubungan dengan pelayanan publik. Kita tidak bisa menolak masyarakat yang datang ke Polres, mau buat SIM, mau buat laporan. Tidak mungkin kita tanyakan mana surat keterangan bebas COVID-nya, mana hasil swab-nya, mana hasil PCR-nya, segala macam. Inilah kerawanan-kerawanan yang sangat rentan bagi kami. Oleh karena itu kami secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan swab antigen terhadap petugas-petugas yang setiap hari berhubungan dengan masyarakat, seperti petugas lantas, reskrim, kemudian SPKT. Tujuannya apa? Apabila memang ya hasilnya positif, bisa segera kami lakukan upaya-upaya kanalisasi. Kita isolasi yang bersangkutan sehingga tidak menyebar kepada rekan-rekan yang lain. Jadi ini rutin kita laksanakan. Kita rutin setiap minggu kita laksanakan swab PCR kepada petugas-petugas yang melakukan pelayanan-pelayanan terhadap kegiatan masyarakat. Jadi murni untuk bagaimana mencegah penyebaran COVID di lingkup internal Polres Bantul. Demikian. Pak, dengan meningkatnya kasus COVID ini apakah akan ditingkatkan terus penertiban di warung-warung, kafe, restoran di sekitar Bantul ini? Ya, tentunya kami sudah sepakat dengan Pak Bupati dan Pak Dandim dengan peningkatan kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini cukup signifikan. Bupati juga sudah mengeluarkan instruksi Bupati ya. Kami tentunya mendukung dan akan bersinergi bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan patroli, kemudian penertiban, penutupan tentunya tempat-tempat yang masih mengundang ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun yang seharusnya tidak dilakukan pada saat situasi seperti ini. Kalau memang kegiatan itu dilaksanakan ya silakan dilengkapi dengan perizinan dari Satgas COVID yang ada di tingkat kecamatan, kalau tidak salah, kecamatan dan lurah. Tapi setahu saya kita sudah sepakat dari instruksi juga dari Pak Bupati, tidak ada lagi dikeluarkan perizinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang massa, khususnya yang berada di zona merah, orange merah. Kalaupun di hijau masih bisa dengan syarat-syarat pengetatan prokes yang sangat ketat. Tapi khusus zona merah tidak ada perizinan yang dikeluarkan, sehingga saya juga mohon infonya rekan-rekan, anggota saya terbatas. Kalau rekan-rekan media punya informasi, Pak, di sana lagi ada kegiatan apa, syawalan atau musik, laporkan kepada kami. Silakan hubungi saya, Kasat Reskrim. Kami akan langsung ke sana untuk melakukan pembubaran. Kami juga akan tegas memanggil pemilik-pemiliknya. Kalau memang memenuhi unsur, kami akan lakukan upaya tindakan tegas dan terukur demi kemanusiaan. Ingat, kemanusiaan adalah yang paling utama dibanding segalanya.
itu asas kemanusiaan, kita kedepankan sekarang asas kemanusiaan. Demikian. Terkait dengan maklumat tadi yang akan dikeluarkan tadi. Ya, hari ini akan saya keluarkan maklumat Kapolres Bantul menyikapi perkembangan COVID di Bantul yang cukup signifikan. Intinya maklumat ini untuk mendukung instruksi dari Bupati, kemudian ada hal-hal pembatasan yang perlu kita batasi, misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan, pernikahan tentunya, karena memang disinyalir klaster pernikahan juga ada. Kalau pernikahannya cuma melibatkan satu kampung tidak masalah, kadang pernikahannya mungkin undu mantunya daerah Jawa Tengah. Kan ini kan terjadi pergeseran lokasi masyarakat, inilah yang berbahaya, yang sangat rentan terhadap penyebaran, sehingga saya akan mengeluarkan maklumat Kapolres Bantul tentunya dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dan mengantisipasi sehingga penyebaran COVID-19 tidak semakin masif, bisa kita tekan. Sosialisasi maklumat nantinya? Nanti kita akan laksanakan sosialisasi melalui polsek-polsek tentunya, kemudian melalui humas juga, melalui medsos yang kami miliki. Intinya Kapolsek nanti juga akan menyebarkan maklumat tersebut di tempat-tempat yang memang rawan terjadi kegiatan-kegiatan penumpukan massa, mungkin seperti tempat wisata, restoran, tempat makan, kafe dan sebagainya. Itu tempat sasaran kami untuk lakukan sosialisasi maklumat. Paling terakhir lagi, kami melaksanakan vaksinasi nanti tanggal 26 Juni 2021 atau tepatnya hari Sabtu, serentak di seluruh kecamatan. Dalam rangka bakti sosial kami Hari Bayangkara ke-75. Jadi serentak, target kami hari itu adalah 2000 masyarakat bisa divaksin. Ini dalam rangka mendukung program Kapolri 1 juta satu hari. Kami kebagian vaksin 2000. Ini kami laksanakan nanti hari Sabtu, serentak di seluruh kecamatan, dan ini akan selalu kita rutinkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, karena inilah strategi-strategi yang harus kita lakukan melawan COVID itu. Karena COVID-nya tidak kelihatan, kalau musuhnya kelihatan enak. Karena tidak kelihatan ini ya, cuma dua cara yang paling jitu yang bisa kita terapkan. Yang pertama tadi prokes 5M, bagaimana kita memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini harus selalu digaungkan karena ini adalah hulunya. Kalau ini berhasil, hilirnya saya kira kita tidak akan kerepotan. Hilirnya itu apa? Hilirnya itu ya seperti sekarang, kelangkaan shelter, jumlah shelter sekarang sudah hampir 60%. Mungkin rekan-rekan juga sudah monitor, beberapa tempat oksigen juga sudah susah. Ini karena hilir, karena hulunya tidak optimal. Inilah salah satu tujuannya maklumat ini ya, sebagai bentuk strategi hulunya kita laksanakan. Strategi yang kedua adalah vaksinasi. Nah ini, karena kalau hulu ini agak susah, namanya mendisiplinkan prokes ini kan objeknya subjeknya adalah masyarakat sendiri yang disiplin gitu. Agak susah. Contohnya tadi kita himbau untuk pakai masker ya dilawan petugas, dipukul. Susah memang yang di hulu ini karena subjeknya dalam masyarakat. Tapi kalau vaksinasi strategi kedua agak mudah karena ini masyarakat menjadi objek, tinggal kita undang, kita yang melakukan vaksinasi. Tujuannya apa dengan vaksinasi ini ya? Herd immunity dapat terbentuk. Kalau semuanya sudah divaksin, saya kira penyebaran COVID pun akan kita bisa redam. Kita bisa melihat contoh lah di Piala Eropa sekarang ini kan, bagaimana masyarakat luar sudah nonton bola rame-rame berkerumun karena sudah divaksin semua. Nah, harapannya seperti itu. Jadi dua strateginya, hulunya tadi bagaimana menggaungkan prokes 5M, kemudian hilir yang kedua adalah bagaimana melaksanakan vaksinasi secara masif sehingga semua masyarakat, khususnya masyarakat Bantul, dapat menerima vaksin. Kalau sudah vaksin kan minimal
kalaupun masih positif, gejalanya akan ringan dibandingkan yang belum vaksin. Saya kira itu. Pak, terkait dengan peningkatan angka kejahatan atau kriminal selama pandemi COVID tadi, Pak, boleh dijelaskan? Ya, dari data kasus kami tidak terjadi peningkatan ya, bahkan menurun. Jadi dan ini pun terjadi di mana-mana. Jadi tindak pidana ternyata tidak linear dengan kasus COVID ini, justru menurun. Mungkin karena pelaku mungkin juga takut juga keluar kena COVID. Nah, seperti itu. Jadi menurun justru ininya. Kita bersyukur. Jadi betul-betul kita kan sekarang bisa fokus ke COVID karena tindak pidananya agak menurun. Yang rawan itu dua-duanya naik, waduh, tambah pusing nanti Kasat Reskrim. Tambah pusing lagi Kapolsek saya yang selalu berjibaku karena sudah dihadapkan dengan Harkam Tipmas, ditambah lagi tugas kemanusiaan melaksanakan himbauan prokes. Yang terbaru ini adalah ikut mendukung kegiatan vaksinasi. Ya, kita berdoa sajalah kriminalnya tidak meningkat sehingga kita betul-betul bisa fokus untuk melakukan upaya-upaya penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. Ya.